Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Predator Laut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ikan aligator yang ada di kolam hijau saya ini ya. Ini ada 2 ekor ikan aligator yang besarnya itu udah seukuran sekitar 90 cm ya. Sudah cukup besar sekali ya. Sebenarnya dulu ada 3 ya, ada 3 ikan aligator, tetapi yang satu itu lompat keluar kolam ya. Ada videonya di channel saya tentang ikan aligator yang lompat keluar kolam ya. Anda bisa melihatnya di sini. Oke. Nah sekarang tinggal tersisa 2 ekor ya. Nah ini ikan aligator ini adalah ikan predator pertama yang saya pelihara ya. Sebelumnya saya memelihara ikan cupang ya, hobi ikan cupang. Kemudian 4 tahun yang lalu saya membeli 2 ekor ikan aligator ya, yang ukurannya waktu itu sekitar 10 cm ya, masih kecil, masih baby ya. Kemudian 2 ekor ikan aligator itu saya simpan atau saya tempatkan di kolam terpal ya. Waktu itu saya punya kolam terpal, yang kolamnya itu dimana untuk burayak ikan cupang ya. Jadi ikan cupang yang burayaknya sudah agak besar saya masukkan ke dalam kolam terpal. Nah kemudian sekarang di kolam terpal itu saya isi ikan aligator ya. Kenapa saya suka ikan aligator? Karena ikan aligator itu unik ya. Dia itu kalau memakan mangsanya itu dia selalu mengincar mangsanya dari samping ya, tidak dari depan seperti ikan yang lainnya. Karena moncongnya yang panjang itu tidak memungkinkan dia untuk bisa menangkap mangsanya dari depan, tetapi dari samping. Kemudian setelah mangsanya tertangkap, maka dia si ikan aligator ini selalu berusaha untuk meluruskan mangsanya dengan posisi kepala di depan dan ekor di belakang, maksudnya di depan mulutnya ya. Kemudian dia menelannya ya. Itu adalah pemandangan yang sangat unik ya, yang sangat indah, walaupun ya agak ganas lah gitu ya. Kalau ikan emas hidup itu kan kalau dimakan itu kasihan juga sebenarnya ya. Cuman ya itu udah takdirnya bahwa ikan-ikan emas kecil itu adalah menjadi santapan ikan predator ya. Nah itu awalnya saya kasih makanan ikan emas gitu ya, waktu ketika umurnya masih sekitar 10 cm. Nah kemudian karena sudah lama ya, makin lama makin besar gitu ya. Kalau saya kasih makan ikan emas terus kan tekor juga ya, karena ikan emas itu mahal ya. Sedangkan dia butuh pakannya itu sehari bisa hampir 20 ekor ikan emas ya. Kalau misalkan saya beli ikan emas itu sekali 20 ekor itu habis dalam sehari ya. Nah kemudian makanannya saya ganti pakai potongan ikan lele ya. Nah itu lumayan ya, agak-agak irit gitu ya. Dan juga setelah dia ukurannya sekitar 25 cm lah ya, kemudian saya pindahkan ke kolam semen ya, karena di kolam terpal itu cepat bocor ya. Kan si ikan aligator ini kan dia kalau melahap mangsanya itu, menangkap mangsanya itu dari arah samping ya, kemudian giginya itu suka kena si terpal ya. Lama-lama ketika ikan aligatornya makin besar, itu giginya makin kuat ya, sehingga pada saat menangkap mangsa si terpal ini ikut terobek juga ya oleh si gigi aligator sehingga akhirnya bocor gitu ya. Maka kemudian saya pindahkanlah ke kolam semen ya, dan digabungkan dengan ikan-ikan yang lainnya, ikan predator lainnya yang ada di kolam ini nih, yang ini ya. Dimana di situ ada ikan toman, ada ikan LPC, dan juga ada ikan Oscar ya, ikan bawal juga ada gitu ya. Nah si ikan aligator ini kemudian karena dia pertumbuhannya cepat ya, dia itu pertumbuhannya cepat, dari ukuran 10 cm sampai dengan 60 cm itu cepat sekali ya. Dalam setahun dia sudah sebesar itu ya, 60 cm gitu ya. Makanya saya kurangin makannya, yang dulu awalnya biasanya saya kasih makan itu sehari 2 kali, kemudian saya kurangin makannya menjadi sehari sekali gitu kan, dan lama-lama sekarang menjadi 3 hari sekali.
Kemudian porsi makannya pun saya kurangin ya, biar dia tidak terlalu kekenyangan dan juga tidak tumbuh cepat besar gitu ya. Karena konon si ikan aligator ini kan tumbuhnya itu bisa sampai dengan 1,6 meter gitu ya. Itu besar sekali gitu ya untuk ukuran ikan air tawar gitu ya. Tumbuh sebesar 1,6 meter gitu ya. Dan ikan aligator ini bukanlah ikan yang berasal dari perairan Indonesia, tapi dia berasal dari Sungai Amazon ya biasa ya. Sungai Amazon itu kan tempat bersarangnya ikan-ikan buas gitu ya. Makanya ikan aligator ini sebenarnya dilarang untuk berada di perairan Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan memelihara ikan aligator dan kemudian merasa bosan atau sudah tidak ada tempat lagi untuk memelihara ikan aligator karena dia tumbuh sangat besar, maka jangan dibuang ke sungai yang ada di sekitar kita ya, tetapi berikanlah kepada orang yang mau meliharanya ya. Kalau misalkan tidak ada, ya udah matikan saja gitu ya, dimatikan saja, dibunuh saja gitu ya. Kalaupun tidak tega misalkan meminta orang lain untuk membunuhnya gitu ya. Jadi saya harap jangan dibuang ke sungai yang ada di Indonesia, karena itu ikan aligator itu kan sifatnya itu sangat rakus ya. Dia bisa menghancurkan habitat yang ada di sungai itu gitu ya. Jadi dia itu bisa memakan semua binatang yang ada di sungai itu, dan akhirnya keseimbangan habitat sungai itu terganggu gitu ya dengan adanya ikan aligator gitu. Dan karena ikan ini kan ikan pendatang, bukan ikan asli Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang melihara ikan aligator, kalau misalkan sudah bosan ya dimatikan saja, nggak apa-apa gitu ya. Dimakan juga nggak apa-apa, dagingnya enak kok. Maksudnya banyak orang yang di luar sana yang menjadikan aligator sebagai bahan santapan gitu ya. Nah ini pun saya udah 90 cm ya, sebenarnya ini udah besar sekali ya di kolam ini. Sedangkan kolam ini ukurannya kan 2x3, enggak 2x3 sih, 2x2,5 mungkin ya ukuran kolam ini. Nah saya rencananya mau membuat kolam baru lagi untuk aligator ini ya, biar dia bisa tumbuh lebih besar lagi gitu ya. Dan juga si ikan aligator ini kalau di kolam ini dia selalu bertengkar dengan ikan toman. Jadi hampir kalau misalkan si ikan toman itu dalam keadaan lapar atau aligator lapar, mereka tuh selalu iseng saling bertengkar gitu ya. Jadi besoknya itu kalau saya lihat itu sudah terlihat ya, aligator itu ekornya terluka atau toman itu siripnya juga terluka itu ya. Itu karena mereka bertengkar gitu ya. Cuman kalau saya lihat si ikan aligator ini kalau ke sesama ikan predator, dia itu sebenarnya penakut ya. Artinya mungkin karena toman ya, bukan sama predator ya, pada toman ya. Toman itu kan binatang yang paling buas ya, ikan yang paling buas ya. Dia itu istilahnya, kalau dalam istilahnya itu paling berani lah gitu ya, berani menantang ke sesama predator yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di kolam ini kadang-kadang si toman yang duluan memulai untuk mencari gara-gara gitu ya. Dia suka tiba-tiba mengincar-incar ekor ikan predator, ikan aligator gitu ya. Dan aligator pun kadang-kadang ketakutan ya, dia lari-lari dikejar oleh ikan toman gitu ya. Dan sampai sekarang pun sama ya, kalau malam-malam suka terdengar suara kolam ini gemercik keras gitu ya. Itu artinya mereka sedang berkelahi gitu. Jadi saya punya rencana untuk memisahkan ikan toman ya, atau ikan aligator ini saya pisahkan ya ke kolam sendiri ya, biar dia bisa tumbuh dengan tenang gitu ya, tidak ada gangguan dari si ikan toman gitu. Nah untuk makanan ikan aligator ini ya, tadi seperti saya sebutkan bahwa dia itu makanannya itu daging-dagingan gitu ya. Dia bisa makan apa saja gitu ya. Ikan aligator ini dipeliharanya gampang ya, cara meliharanya itu ya. Bahkan dia pun bisa hidup tanpa aerator ya. Dia bisa hidup tanpa filter air gitu ya. Karena dia mengambil napas ke atas air gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan punya ikan, mau melihara ikan aligator tanpa mesin filter pun itu ikan bisa hidup ya. Cuman ya airnya jadi kotor gitu ya. Karena ikan aligator ini kan ikan besar dan makannya banyak. Jadi pasti kotorannya pun juga banyak. Jadi juga ikan aligator ini dia itu sangat kuat terhadap penyakit ya.
Selama saya melihara ikan aligator ini ya, hampir 4 tahun, saya tidak pernah melihat aligator ini sakit ya, stres, atau misalkan tidak mau makan ya. Ikan aligator ini selalu dia makannya tuh rakus gitu ya. Beda dengan dua ikan predator lainnya ya yang ada di kolam ini, seperti si ikan toman atau si ikan RTC ini. Itu ada musimnya di mana dia ada 1 bulan tidak mau makan gitu ya. Saya nggak tahu entah kenapa ya, kayak ikan toman ini biasanya tiba-tiba dia nggak mau makan ya, dua-duanya itu. Saya lemparkan ikan mas yang kesukaannya tidak dimakan gitu ya, akhirnya dimakan sama aligator gitu. Juga si ikan RTC ini kadang-kadang seperti itu juga gitu ya, kadang-kadang dia sebulan nggak mau makan gitu, tapi setelah itu dia makan lagi gitu ya. Nah tapi kalau ikan aligator ini dia itu tidak pernah mengalami hal seperti itu. Dia selalu, kalau misalkan saya kasih makan, dia selalu makan gitu ya. Apapun yang saya kasihkan ke ikan aligator ini selalu dimakan gitu. Nah itu bedanya dengan ikan yang lainnya gitu. Jadi teman-teman yang memelihara ikan ini itu sangat gampang sekali ya, tidak membutuhkan misalkan harus ganti air 3 hari sekali, atau misalkan harus suhu udaranya harus sekian gitu. Itu tidak perlu lah ya, seperti itu. Oke, jadi untuk suhunya pun tidak membutuhkan suhu yang khusus ya. Walaupun misalkan di sana ada aturannya bahwa suhunya itu harus sekian sampai sekian, tetapi dia bisa bertahan hidup di suhu di Indonesia gitu ya, untuk suhu Indonesia ini. Nah gitu teman-teman ya, jadi untuk ikan aligator ini sebenarnya memeliharanya sangat mudah ya. Jadi tidak perlu khawatir akan sakit atau misalkan dia mogok makan ya. Ikan ini akan selalu lahap ya, dan pertumbuhannya akan sangat cepat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memelihara ikan ini, maka usahakan persiapkanlah akuarium yang besar ya, karena dia akan tumbuh sangat cepat gitu. Sebenarnya sih lebarnya nggak begitu besar, tetapi panjangnya ini yang besar ya, yang panjang sekali ya. Untuk ukuran akuarium yang 40 cm dan misalkan lebar 1 meter, itu ketika dia panjang si ikan aligator ini 50 cm, maka dia akan kesusahan untuk belok gitu ya, karena ikan ini badannya itu tidak bisa meliuk ya, seperti ikan arwana yang panjang, atau misalkan ikan palmas ya yang bisa meliuk-liuk. Kalau ikan aligator ini kaku badannya, itu dia itu akan kaku, jadi yang bisa meliuk itu hanya ekornya saja gitu ya. Dari ekor ke depan sampai ke mulutnya itu dia tidak bisa belok gitu ya, tidak bisa berbelok. Jadi kalau misalkan ukurannya misalkan akuariumnya itu adalah 80 cm dan lebarnya 40 cm, sedangkan si ikan aligatornya misalkan sudah 50 cm, dia masih bisa belok ya, bisa belok sedikit walaupun kesusahan dengan cara membengkokkan ekornya. Tetapi kalau misalkan ukurannya sudah 60 cm, itu sudah tidak bisa berbalik lagi, tidak bisa belok ya. Jadi kalau misalkan si ikan aligator ini pada saat dimasukkan menghadap ke sebelah kiri, maka dia akan menghadap ke sebelah kiri terus gitu. Dia tidak bisa lagi berputar ke sebelah kanan karena sudah tidak tempatnya tidak memungkinkan lagi untuk supaya dia bisa berputar gitu kan. Jadi teman-teman untuk meliharanya, kalau misalkan akuariumnya sudah nggak cukup, maka pindahkanlah ke akuarium yang lebih besar, atau misalkan yang lebih bagus lagi di kolam gitu ya. Karena kalau di kolam itu kan ukurannya besar dan juga seperti di alamnya si ikan aligator ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tentang ikan aligator. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.